guys, welcome back my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Latifah dengan NIM 2213331. Saya berada di kelas RA3, semester 3, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi pertemuan pertama hingga pertemuan kelima, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis, untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi. Materi kali ini kita membahas 5 materi. Yang pertama, perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang kedua, globalisasi dan etika bisnis. Yang ketiga, memahami teori-teori etika dan relevansi. Yang keempat, tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Serta yang terakhir yaitu hak dan kewajiban pemilik usaha. Langsung saja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas, atau masyarakat, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki kepentingan seperti yang diungkapkan oleh Budi Mepanta dan kawan-kawan pada tahun 2008, yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu pihak yang memiliki kepentingan utama. Yang pertama ada pemilik owner atau pemegang saham. Yang kedua karyawan. Yang ketiga kreditor. Yang keempat pemasok. Yang kelima pelanggan. Yang keenam pesaing. Serta yang terakhir yaitu pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam stakeholder yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama stakeholder utama atau primer, merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, serta proyek. Yang kedua stakeholder pendukung atau sekunder, adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi mereka memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang terakhir yaitu stakeholder kunci, merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya ada stereotipe, prasangka, dan stigma. Stereotipe adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Selanjutnya yaitu prasangka. Menurut Worcel dan kawan-kawan pada tahun 2000, prasangka dibatasi sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan individu keanggotaannya. Yang terakhir yaitu stigma. Tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut melawan norma yang ada. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu globalisasi dan etika bisnis. Pengertian etika bisnis dalam globalisasi sendiri yaitu sebuah kegiatan yang telah mengglobal, setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Selanjutnya isu-isu dalam etika bisnis internasional terbagi menjadi 5 yaitu ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, lingkungan, korupsi, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Dan yang terakhir yaitu penentu perilaku tidak etis dalam bisnis internasional. Yang pertama budaya organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga karakteristik pribadi, yang keempat intensif dan komunikasi, serta yang terakhir yaitu struktur dan sistem organisasi. Selanjutnya kita masuk ke teori etika bisnis internasional yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu etika deontologi. Menurut teori ini, beberapa prinsip moral tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Yang kedua, etika teleologi. Etika ini mengukur suatu perbuatan berdasarkan tujuan atau niat dari seseorang yang melakukannya. Yang ketiga, etika hak. Pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnisnya sudah tergolong baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Serta yang keempat yaitu etika keutamaan. Nilai moral bukan muncul berdasarkan aturan berupa larangan atau perintah,
namun dalam bentuk nilai-nilai yang dianggap baik dalam masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dampak globalisasi terhadap bisnis. Yang pertama, dampak positif globalisasi terhadap bisnis, yaitu mempermudah perdagangan, mudah mendapatkan modal, serta mudah mendapatkan jaringan informasi. Yang kedua yaitu dampak negatif globalisasi terhadap bisnis. Yang pertama yaitu harga. Yang kedua, revolusi teknologi informasi yang semakin berkembang pesat ini akan memberikan dampak buruk pada perekonomian bisnis. Serta yang terakhir yaitu keuangan yang tidak stabil. Masuk ke bab 3, yaitu memahami teori-teori etika dan relevansi. Konsep dan makna etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti perilaku seseorang, adat istiadat, perasaan batin, watak, serta kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Selain itu, istilah etika juga dipahami sebagai kajian tentang tingkah laku manusia, tentang apa itu baik dan buruk, benar atau salah, sengaja atau tidak. Selanjutnya yaitu, menurut beberapa ahli, teori etika terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori moralitas sosial. Teori ini menyatakan bahwa manusia itu hidup bermasyarakat. Karena itu, moralitas sosial menjadi landasan dalam kehidupan. Yang kedua, teori kepribadian mulia. Usaha pengembangan moral seharusnya mengarah pada pembentukan watak mulia dan terbaik, bukan kepatuhan kepada peraturan masyarakat. Yang ketiga yaitu teori teleologi. Teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Serta yang terakhir yaitu teori deontologi. Dalam teori ini, yang menjadi dasar baik dan buruknya suatu perilaku itu adalah kewajiban. Selanjutnya yaitu pengertian teori relevansi. Teori relevansi dikenalkan oleh Sperber dan Wilson. Kerangka utama dari teori ini adalah adanya komponen kognitif dan komunikatif dalam setiap tuturan manusia. Komunikasi selalu dibimbing oleh prinsip relevansi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip relevansi. Yang pertama, setiap ujaran mengandung prinsip relevansi. Yang kedua, tanpa memasukkan unsur-unsur konteks, pendengar tidak dapat membuktikan keakuratan relevansi bahasa. Maka dari itu, pendengar haruslah memperhatikan situasi serta latar belakang dari penutur untuk memahami kedalaman maksud dari ujaran. Yang terakhir yaitu pada suatu ajaran, struktur ujaran dapat menghasilkan dampak tersendiri, sehingga dampak menimbulkan beberapa persepsi. Masuk ke materi selanjutnya yaitu bab 4 tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Yang pertama, kesenjangan sosial adalah suatu keadaan tidak seimbangnya sosial yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Masalah kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, menurut Rusmaniah dan kawan-kawan pada tahun 2021. Selanjutnya yaitu status perusahaan. Menurut De George, secara khusus membedakan dua macam pandangan mengenai status perusahaan. Yang pertama, legal creator, maksudnya melihat perusahaan sepenuhnya ciptaan hukum dan karena itu ada hanya berdasarkan hukum. Yang selanjutnya yaitu legal recognition, maksudnya tidak memusatkan perhatian pada status perusahaan sebagai status usaha yang produktif. Masuk yang selanjutnya yaitu konsep tanggung jawab sosial atau CSR, melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga, sumber daya komunitas, juga komunitas lokal atau setempat. Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif atau statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. Wibisono pada tahun 2007 halaman 99 memaparkan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR. Terbagi menjadi 4 manfaat, yaitu yang pertama manfaat bagi perusahaan. Terdapat 4 manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Yang pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal. Yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas.
Serta yang keempat yaitu perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Yang ketiga, manfaat bagi lingkungan. Praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat suatu polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. Serta yang keempat yaitu manfaat bagi negara. Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut corporate misconduct atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selanjutnya, regulasi kegiatan CSR. Menurut Mas Ahmad Daniri, program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa bentuk, yaitu public relation serta strategi definitif. Prinsip pendekatan audit sosial dikemukakan oleh Peirce dan Kay pada tahun 2001 dalam Muljono et al. Pada tahun 2007. Multiperspektif, komprehensif, komparatif, reguler, verified, dan disclose. Selanjutnya yaitu manfaat audit sosial. Yang pertama, memiliki definisi yang tajam dan fokus dalam lembaga. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Yang ketiga, menyediakan kerangka kerja yang bermanfaat untuk semua aktivitas lembaga. Yang keempat yaitu memberikan kepercayaan untuk memperoleh outcome yang tepat. Serta yang terakhir yaitu menjamin lingkungannya untuk dapat merasakan manfaat keberadaan lembaga tersebut. Masuk ke bab yang terakhir yaitu bab 5 tentang hak dan kewajiban pemilik usaha. Pengertian hak dan kewajiban pemilik usaha. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, pengertian hak adalah wewenang untuk melakukan sesuatu atau menerima sesuatu yang sudah semestinya dilakukan atau diterima secara terus-menerus oleh suatu pihak tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian kewajiban. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain. Beberapa hak kewajiban seorang pengusaha. Hak pengusaha yaitu hak konfidensialitas. Yang kedua, hak atas loyalitas pegawai. Yang terakhir, hak untuk membuat tata tertib. Kewajiban pengusaha. Kewajiban memberi upah, kewajiban memberi kesempatan yang sama, kewajiban memberikan pelatihan kerja, kewajiban penetapan waktu kerja yang manusiawi, serta kewajiban memberikan fasilitas keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama, hal produksi atau perdagangan. Yang kedua, hal menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan. Yang ketiga, pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, hal mengelabui atau menyesatkan. Yang kelima, hal promosi, iklan yang tidak dilaksanakan, serta yang terakhir adalah hal hadiah yang tidak dilaksanakan. Pemaparan materi cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.